Ketika kita menggunakan hidayah Allah, pengetahuan tentang ketuhanan, maka pandangan mata kita itu sudah tidak ada. Yang ada pandangan Allah, yang ada yang kuasa memandang, yang dirasakan adanya Allah. Itu baru awal permulaan kita membuka adanya yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengetahui tentang pengetahuan, ketika kita melihat apa yang kuasa melihat dan apa yang kuasa dilihat, maka letak daripada kekuasaan yang maha kuasa yang dirasakan, baik secara dohiriyah ataupun secara batiniyah, maka terletak kepada bagaimana kita meletakkan syahadat kita atas adanya Allah. Ini wajib. Jadi jangan merasa mata yang memandang, jangan merasa yang kuasa melihat itu mata, karena apa yang ada yang kuasa dan merasakan pada hakikatnya itu bukti adanya Allah, bukti adanya Allah. Tapi tetap saja yang namanya pikiran itu mulai kecil sudah dilatih untuk kita mengenal selain Allah. Maka apa yang terjadi? Pikiran itu tetap ngengkel. Kenapa? Akalnya tetap ngeyel, hatinya tetap bersih kukuh. Karena apa? Pengetahuan yang didapat mulai awal sudah mendarah daging, masuk di dalam sanubari, dalam rasa, untuk menggeser daripada memasukkan ketauhidan, ketuhanan atas rasa yang terjadi atas diri kita ini. Kita harus sanggup mengeluarkan rasa-rasa yang salah tadi supaya benar di dalam hakul yakinnya. Pasti di situ ada sikon-sikon yang Allah menjadikan suatu pengetahuan yang memamangkan. Atas apa? Atas yang kita ketahui awal. Ngono kuwi. Jadi masih sego muni Allah itu gak berani. Padahal yang kita lihat ini benar-benar yang menjadikan kita kenyang, yang menjadikan kita sesuatu hal yang kita butuhkan tercukupi. Walaupun Allah sudah membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim illa khabratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Monggo ngaji dilanjutkan kembali, diteruskan. Kita membahas ya apa carane membuka hijab atau membuka halang, membuka tutup atau sing supaya awake dhewe itu mengetahui tentang adanya Allah. Jadi awake dhewe ngaji bagaimana teknisi atau cara untuk membuka hijab. Hijab itu penutup atau penghalang sing ning kono menjadi penyebab awak dhewe iki tidak mengetahui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini piye carane? Sampeyan pengen roh Gusti Allah apa gak? Pengen roh to? Nah, Gusti Allah iku sing duweni asma, Allah iku pangeran. Ngopo kok manungsa iku gak kate weruh ning Gusti Allah? Ngopo manungsa iku
gak kate kenal ning sing kuwasa. Krana ana hijab sing nikono sebagai penghalang, sing nikono menungso tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hijab iku padha karo satir, padha karo penghalang sing ning kono minangka dadi tutup, sing ning kono Gusti Allah iku milah-milah di umat Nabi Muhammad sing ning kono den adepake kelawan pengetahuane dening Allah, di umat Nabi Muhammad sing ning kono sing didadekake ganti tanpa pengetahuan tentang ketuhanan, tentang kepangeranan. Dadi ngene. Selagine awake dhewe iki kok sik yakin karo donya. Awak dhewe iku gak kate weruh ning eneke Allah utawa gak kate weruh ning hakul yakine Allah. Lah awake dhewe kok sik yakin karo donya. Mongko rasa yakin iki sing kudune sebagai wasilah torekoh untuk menuju pengetahuan kita tentang ketuhanan itu terhalang dengan adanya keyakinan awake dhewe marang donya. Sebenarnya urip ning alam donya iku enek beberapa pilihan. Sampeyan niku muden dadekake medun ana ing alam donya utawa den lairake ning alam donya bertujuan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Gusti Allah iku ora ndadekne jin lan manusa sing tujuane cuma mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam kenyataannya ada hijab yang menutupi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ono hijab. Jadi ono penghalang sing ning kono menungso iku mau gak mengenal Allah. Contone rasa yakine awake dhewe ning sego sing ndadekne wareg. Jadi ketika ada rasa yakin ning sego sing ndadekne wareg, ketika rasa yakin ini sudah tersampaikan kepada sing jenenge sego, sing jenenge nasi, apa yang terjadi? Maka batas keyakinan kita berhenti pada sing diarani sego. Akhirnya yakinnya awake dhewe ning Allah taala krana pengetahuan. Tadi bukan krana rasa yakin, tapi krana pengetahuan. Contohnya nalikane awake dhewe ngiyakini banyu iso ngilangake ngelak. Moko rasa yakine awake dhewe marang banyu sing iso ndadekake ilange ngelak iki minangka dadi hijab sing rasa kudune ditujukake dening Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berhenti mandek ana ing banyu, akhirnya gak tersampaikan paseksen awake dhewe dening Allah Subhanahu wa taala. Lah piye carane buka permasalahan seperti ini? Harus menghilangkan rasa takut, rasa mamang, rasa bimbang, atau rasa-rasa di dalam pengetahuan kita tentang duniawi. Jadi awake dhewe kudu meninggalkan dunia dalam rasa untuk nyampe ke tujuan utama daripada kita bersyahadat atas adanya Allah. Contoh nih, ketika kita menghadap sesuatu hal, benda, maka jangan dilihat bendanya, lihat adanya Allah. Kenapa? Batas pandangan daripada benda mungkin terletak kepada pengetahuan kita atas moto sing nguasi sego atau nguasi barang. Lah, letak rasa ini nanti akan berhenti pada pandangan mata. Nah, letak rasa pasti akan berhenti pada pandangan mata. Tapi kalau kita memandang yang namanya barang atau yang namanya sego atau nasi, ketika kita menggunakan hidayah Allah, pengetahuan tentang ketuhanan, maka pandangan mata kita itu sudah tidak ada. Yang ada pandangan
Allah, yang ada, yang kuasa memandang, yang dirasakan adanya Allah. Itu baru awal permulaan kita membuka adanya yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengetahui tentang pengetahuan, ketika kita melihat apa yang kuasa melihat dan apa yang kuasa dilihat, maka letak daripada kekuasaan yang maha kuasa yang dirasakan, baik secara dohiriyah ataupun secara batiniyah, maka terletak kepada bagaimana kita meletakkan syahadat kita atas adanya Allah. Nah, iki ngaji. Jadi jangan merasa mata yang memandang, jangan merasa yang kuasa melihat itu mata. Karena apa yang ada, yang kuasa dan merasakan, pada hakikatnya itu bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah. Tapi tetap saja yang namanya pikiran, itu mulai kecil sudah dilatih untuk kita mengenal selain Allah. Maka apa yang terjadi? Pikiran itu tetap ngengkel. Kenapa? Akalnya tetap ngeyel, hatinya tetap bersih kukuh. Karena apa? Pengetahuan yang didapat mulai awal sudah mendarah daging, masuk di dalam sanubari, dalam rasa. Untuk menggeser daripada memasukkan ketauhidan, ketuhanan atas rasa yang terjadi atas diri kita ini, kita harus sanggup mengeluarkan rasa-rasa yang salah tadi supaya benar di dalam hakul yakinnya. Nah, pasti di situ ada sikon-sikon yang Allah menjadikan suatu pengetahuan yang memamangkan. Atas apa? Atas yang kita ketahui awal. Ngono kuwi. Jadi ngasih sego muni Allah itu gak berani. Padahal yang kita lihat ini benar-benar yang menjadikan kita kenyang, yang menjadikan kita sesuatu hal yang kita butuhkan tercukupi. Walaupun Allah sudah membuktikan, tapi karena pengetahuan kita tentang ketuhanan itu tidak ada, kurang, maka apa yang kita ketahui cuma jalan saja. Berarti posisinya kita itu belum nyampe. Mengapa kok kita belum nyampe? Untuk menghadap Allah itu jalannya sebenarnya tidak terlalu panjang. Tinggal kita saja bisa menghilangkan rasa yang di situ mengadakan selain Allah. Piye carane supaya hijab ini terbuka? Kita harus fair. Kita harus fair. Apa yang kita ketahui masa lampau harus kita ganti dengan pengetahuan masa sekarang. Tapi tidak menghilangkan masa lampau sebagai pengalaman untuk kita mengenal sesama, untuk hakullahnya, untuk habluminallahnya, kita berpegang teguh kepada bagaimana kita cuma bersaksi adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung los. Bahkan kita berhadapan dengan permasalahan. Permasalahan itu haknya tidak ada. Yang ada haknya cuma adanya Allah. Dari permasalahan yang kita kenal, kita keluarkan. Kita cuma mengenal Allah. Dari sesuatu hal yang menakutkan, kita buang. Kita buang dari sesuatu hal yang kita ketahui tentang, kita meyakini sesuatu hal yang menakutkan, kok tertuju kepada selain Allah, kita buang. Rasa takut kita sampaikan cuma kepada Allah.
ketika ada rasa takut kita kepada Allah, maka sifatnya Allah Rahman dan Rahim. Sifatnya Allah itu welas asih. Ketika kita sudah menempatkan diri pada hakul yakinnya, maka tidak ada pembahasan yang benar selain adanya Allah. Yes. Kalau kita masih membenarkan selain Allah sebagai wujud untuk menyampaikan suatu letak bagaimana kita meyakini, berarti kita belum mampu nyampe ke titik daripada bagaimana kita membuka hijab atas diri kita dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes, los. Tapi itu hablu minallah. Untuk hablu minanasnya, sampaikan sesuai dengan prosedur, sampaikan dengan sesuatu hal atas kemampuan apa yang akan kita sampaikan. Maksudnya piye? Ngene lho, pen omong-omongan karo wong sing ilmune syariat, yo ngomong ning bahasa syariat. Ketika sampean mengatakan kebenaran, atas kebenarannya sesungguhnya cuma al-haqqu, Allah lah yang maha benar. Kayak gitu. Jadi sudah lepaskan semuanya, kita cuma menggunakan satu titik tauhid, la ilaha illallah. Nah, dari satu titik la ilaha illallah, titik daripada kalimat la ilaha illallah itu cuma satu, yaitu Allah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena la ilaha itu maksudnya, maknanya la ilaha ora jenisnya pangeran. Berarti di situ tidak mengadakan adanya yang maha kuasa. Nah, titik keterangan al-haqunya terletak kepada ilallah. Angin Gusti Allah. Jadi tahap pertama, ora ono jenisnya pangeran sing wajib dan sembah kelawan hak iku maujud illallah angin Allah. Jadi hati daripada kalimat la ilaha illallah itu Allah. Rasa daripada kalimat Allah adalah yang mempunyai sifat asma Allah. Nah, sesungguhnya apa yang kita saksikan yang ada cuma adanya Allah. Apa yang kita lihat pada hakikatnya yang melihat adalah kuasa Allah, yang dilihat adalah adanya Allah, karena semuanya terbukti dan membuktikan bahwasanya disitulah terletak daripada kekuasaan Allah berada. Nah, iki. Jadi sampean harus berani menghilangkan sesuatu hal yang tidak bersaksi kepada Allah untuk menyatukan satu rasa dalam kesaksian kepada Allah, dalam bersifat zahirnya Allah dan batinnya Allah. Maka tiada alam semesta yang ada, cuma adanya Allah. Ini untuk kita mengenal alam semesta sebatas la ilaha. Untuk mengenal wujud daripada alam semesta illallah, yang ada cuma adanya Allah. Ya apa? Harus berani. La ilaha ora ono jenisnya pangeran. Mengapa kok ayat ini belum selesai? Karena ini terletak kepada bagaimana kita bersaksi tentang adanya Allah masih bertempat kepada alam semesta. Tapi kalau kita sudah bertempat kepada satu wujud yang adanya Allah, maka Allah sebagai kalimat yang tepat untuk kita melakukan suatu dzikir sirrul asrar. Dzikir sirrul asrar yang dihitung daripada rasa yang kita rasakan untuk menentukan bagaimana
dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Sampai sudah nyampe ke puncak seperti ini untuk mengenal Allah, tidak mengenal selain Allah di dalam kita melakukan suatu hubungan dengan Allah, habluminallahnya, maka disinilah titik bagaimana nurullah yang berada dalam satu wujud antarane hakul yakin sing sampeyan rasakan, yang ada cuma cahaya kebenaran, yaitu cahaya hakul yakin, cahayanya Allah. Ketika kita nyampe kepada letak tertinggi pada hakul yakinnya, maka man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Apa yang kita rasakan, baik secara dohir yang kita rasakan, baik secara batin, secara luas yang kita rasakan, semuanya dalam satu wujud yang sama, yaitu sifat dohir dan batinnya yang terletak kepada wujud Allah yang maha kuasa atau yang esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma satu yang ada dan yang kuasa membuktikan keberadaannya, dan yang kuasa membuktikan kekuasaannya, dan yang kuasa mengetahui sesuatu hal yang diketahui atau yang tidak diketahui, baik yang bersifat dohir dan batin, yang bersifat gaib atau tidak gaib, semuanya terletak kepada satu wujud yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai kudu memahami bagaimana kita membuka hijab. Kita harus mengorbankan daripada apa yang kita ketahui masa lampau, kita masukkan pengetahuan yang masa sekarang, supaya semuanya penuh dengan hakul yakin, penuh dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Jangan sampai hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Jangan sampai kita dijadikan orang-orang yang meyakini Allah, tapi di dalam sisi keyakinan yang di dalam rasa kita masih meyakini selain Allah, yaitu dunia. Jangan sampai kita mati dalam keadaan musyrikin. Paham nggih? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Karena apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Ngerti maksudnya? Wa mahyaya wa mamati iku lillahi Rabbil alamin. Sekabehane sing sampai rasakan, baik kehidupan ataupun kematian, baik kekuasaan atau ketidakkuasaan, baik kekosongan atau keberadaan, semuanya bertempat kepada satu wujud yang sama. Karena Allah lillahi Rabbil alamin. Ketika Gusti Allah Rabbil alamin, sing mengirani, yang menguasai, yang mengisai sekabehane makhluk Allah, yaitu jagat raya, alam semesta. Ketika Allah bersifat ada, laisa kamisli syai'un, tiada yang menyamai Allah. Kalau keyakinan kita yang ada Allah bersifat ada, maka tiada sifat ada bagi selain Allah. Karena selain Allah bersifat kinayah hak. Bagaimana kita meletakkan sesuatu hal yang samar-samar ini untuk nyampe kepada ainul haq, kenyataan yang ada, yaitu adanya Allah biwujudi ilallah. Sikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.